KGC yang ada di rumah. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembahku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Ayo semua teman-teman yang ada di rumah. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Jesus.
manusia kan ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, rekan-rekan muda. Nah, kali ini sebelum kita mulai,
saya ajak kita semua untuk kita berdoa, memulai sharing kita di sore hari ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena karya kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, Tuhan, tidak keluar daripada kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus saja berbicara pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik, koneksi, ya mungkin kita berpikir koneksi. Sering sekali kita dengar orang mengatakan koneksi seperti mungkin pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin koneksi dengan wifi kita, internet kita gimana, baik atau enggak nih, seperti itu. Nah, kalau saya buka dalam kamus bahasa Indonesia arti koneksi, nah saya buka di kamus bahasa Indonesia, arti koneksi itu hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan atau kegiatan. Jadi suatu hubungan yang bisa memperlancar segala urusan kita, seperti itu. Nah, kalau koneksi kita buruk, pasti atau terputus-putus, pasti tidak akan lancar. Kita punya sesuatu yang kita dapat itu tidak akan lancar. Jadi pengetahuan atau mungkin beberapa pemberitaan yang kita sedang pingin tahu itu susah kita dapati karena koneksi kita buruk. Biasa kita terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari seperti wifi kita, koneksi kita baik atau enggak, koneksi wifi kita baik atau enggak, seperti itu. Kalau koneksi wifi kita bagus, oh berarti lancar semuanya, seperti itu. Apa yang kita cari di dalam HP kita, sesuatu yang kita butuhkan, kita dapat dengan segera. Gampang sekali untuk kalau koneksi kita bagus, seperti itu. Koneksi wifi kita bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang koneksi kita dengan Tuhan. Nah, tadi sekali lagi saya ulang, koneksi artinya hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah koneksi kita sudah baik sama Tuhan kita? Apakah tidak terputus-putus atau tersendat-sendat? Nah, mungkin karena pandemi yang sedang kita alami membuat kita merasa khawatir, merasa was-was dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa jadi dibilang hoax, segala macam yang kita dengar itu membuat kita khawatir, kita bingung, harus kita lakukan apa ini, membuat apa seperti itu. Jadi sesuatu yang kita dengar karena koneksi kita yang tidak baik dengan Tuhan membuat kita khawatir, membuat kita was-was seperti itu. Nah, sekarang saya mau ajak kita semuanya bersama-sama kita lihat di sini bahwa firman Tuhan itu salah satu alat yang membuat koneksi kita baik. Dia membuat kita punya koneksi dengan Tuhan baik. Hubungan kita tuh akan lancar, baik, seperti itu. Segala sesuatu yang kita lewati bersama-sama dengan koneksi ya. Sekali lagi koneksi kita baik itu akan terjadi ketika kita betul-betul mau mencari Tuhan melalui firman-Nya. Nah, firman ini alat seperti wifi, seperti itu, yang menjalin hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Hubungan kita baik dengan Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu lalu waktu Bapak Raffles bawa itu luar biasa mengenai komunikasi. Hubungan kita dengan Tuhan kalau itu baik, pasti sesuatu yang baik juga akan kita terima, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa firman Tuhan itu adalah alat koneksi untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang bisa memperlancar segala sesuatu kehidupan kita lewati, itu semuanya bisa dilancarkan, seperti itu. Semua firman Tuhan bilang Tuhan akan buat semuanya berhasil dan beruntung ketika kita melewati semuanya bersama-sama dengan firman. Banyak sekali alasan yang kita buat, termasuk saya. Dulu saya sering sekali membuat gini, sudahlah cukup, saya akan cukup melayani. Saya akan cukup di mimbar kan saya sudah dilihat orang, saya melayani Tuhan kok, seperti itu. Saya membawa pujian, penyembahan, di rumah juga saya kadang-kadang menyembah, menguji. Tapi saya lupa pada firman. Saya malas sekali untuk buka firman, seperti itu. Gimana koneksi kita mau lancar kalau firman saja kita tutup terus? Alkitab kita tutup terus.
1 minggu 1 kali baru kita buka. Nah, bagaimana koneksi kita mau bagus dengan Tuhan? Nah, jadi kembali lagi kepada kita semuanya, teman-teman semuanya, mari. Saya juga belajar nih sekarang. Saya belajar, waktu itu saya sudah mulai awal tahun itu saya sudah mulai kembali untuk Tuhan, saya mau belajar, mau membangun kembali hubungan yang baik dengan Engkau melalui baca firman Tuhan, berdoa. Tapi konsentrasi saya mau baca terus firman Tuhan. Setiap hari saya harus baca firman Tuhan. Saya baca waktu itu mulai dari Mazmur juga saya baca, dan waktu itu Arif dan teman-teman juga ajak melalui kita punya KGC Royal, ya, bahkan juga ke teman-teman KGC, pengurus KGC untuk buat suatu kita punya hubungan baik dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Waktu itu teman kita Arif bilang kalau bisa kita baca dari Matius. Sampai sekarang Lukas 3 sama masih terus baca. Saya nggak tahu teman-teman apakah terus baca atau enggak. Jadi saya terus baca. Saya mungkin ada beberapa yang saya tidak mengerti, tapi saya minta Tuhan Roh Kudus tolong kasih pengertian buat saya biar saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu bukan suatu alasan yang kadang-kadang membuat kita percuma baca juga tidak mengerti. Kok mengerti kah? Kau mengerti kah kawan, kau baca firman? Seperti itu. Kadang-kadang kan kita bertanya seperti itu. Percuma juga baca, tapi tidak mengerti, ya kan? Tapi ingat bahwa Tuhan sudah kasih Roh Kudus membuat kita mengerti. Jadi nggak ada alasan untuk tidak baca firman setiap hari. Percuma kamu hidupnya mengatakan bahwa kita anak Tuhan. Saya dulu tuh gitu, melayani luar biasa. Tapi baca firman tersendat-sendat. Senin Kamis orang Jawa bilang. Nah, sekarang saya mulai belajar. Oh benar, bagaimana membangun koneksi dengan Tuhan. Ya, koneksi. Saya punya kekuatan koneksi itu luar biasa. Jadi saya bisa mengerti. Jadi segala sesuatu yang terjadi, anak-anak Tuhan itu ketika dia punya koneksi baik dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, terus baca firman Tuhan, itu sumbernya gitu loh. Bukan melalui media massa, bukan TV. Kalau kita baca firman, kita sudah mendapatkan sesuatu gitu loh. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada di firman gitu loh. Sudah ada di firman semuanya. Jadi nggak ada di firman, semuanya ada di firman. Makanya koneksi kita harus baik. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita mengasihi Allah tapi kita tidak baca firman, kita tidak baca Alkitab setiap hari, kalau hidup kita tidak diikuti dengan firman, jangan bilang kau mengenal Allah gitu loh. Ya. Setiap hari kita harus cari Tuhan, cari terus sampai orang hamba Tuhan bilang gini, sampai melekat, bukan sekedar tahu, tapi melekat sama Dia. Firman-Nya tuh melekat. Nah, itu baru koneksi kita baik. Nah, jadi firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat yang ke-14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Segala sesuatu kasih karunia. Kalau kau ingin mendapatkan kasih karunia, mendapatkan sesuatu kebenaran hikmat dari Tuhan, cari firman. Firman itu Tuhan. Nah, Tuhan sudah pergi, Tuhan sudah naik ke surga, Yesus sudah naik ke surga. Dia kasih firman-Nya, Dia kasih Roh Kudus-Nya buat kita. Cari itu setiap hari. Saya sekarang juga lagi belajar mencari firman setiap hari. Saya tidak mau berkata-kata. Dulu saya senang sekali berkata-kata, luar biasa, iya, gini. Padahal firman Tuhan saya nggak pernah buka, sekali-sekali buka. Seperti kemarin saya tertarik dengan satu status dari teman kita Arif. Waktu itu saya sempat baca bahwa jangan sekedar kita pingin sesuatu yang baik aja, bahwa kita cari firman Tuhan. Jadi terus firman juga kita cari yang baik-baik aja. Kalau yang menegur, kalau yang ini kita lewatin kayak gitu. Ya tuh, manusia seperti itu. Kadang-kadang mencari Tuhan itu ketika butuh gitu loh, baru cari Tuhan. Cari sesuatu sehingga koneksi. Paling itu berarti koneksi kita sedang terputus-putus. Cari ketika kita butuh saja. Kalau kita tidak butuh, kita lagi senang, lupa sama Tuhan. Gitu. Alasannya apa lagi? Kita cari firman Tuhan, mau baca firman Tuhan. Capek. Super sibuk sekarang manusia. Nah, Tuhan sekarang ini banyak sekali katakan super sibuk. Kenapa? Sibuk dalam bekerja, sudah capek kerja, capek, mau tidur. Saya belajar sekarang. Saya tidak mau, jadi tadi saya berdoa gini, Tuhan saya mau sampaikan apa? Waktu kemarin Arif bilang,
Ngomong gini, saya mau sampaikan apa yang saya pelajari, saya tidak mau sampaikan sesuatu yang di luar apa yang saya sedang tidak pelajari. Saya belajar sekarang gini, istri saya tahu, saya kadang-kadang buat keladi itu sampai jam 11 malam, bahkan juga kadang-kadang bisa sampai setengah 12. Lalu itu capek, segala macam, ya saya kerja buat keladi, buat keripik keladi, sama puji Tuhan. Itu sampai malam, setiap hari, itu jam 10, jam 11 sampai kerjakan setiap hari. Selain hari Minggu yang kita enggak buat. Nah, setiap hari, tapi setelah itu saya punya komitmen sama Tuhan, saya mau harus buat setiap, biar saya capek Tuhan, saya harus baca firman gitu loh. Saya harus baca firman. Kenapa? Karena saya tahu bahwa firman ini menjadi kekuatan, dia mau menerangi saya punya perjalanan dari pagi sampai malam itu karena firman gitu loh. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 dikatakan begini. Kita lihat dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 105. Kita sudah sering nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana kita mau melewati sesuatu jalan dalam kegelapan ini kalau tanpa firman Tuhan yang menerangi gitu loh. Maaf kata, omong kosong gitu loh. Nol. Kalau kamu tidak mengikut sertakan firman setiap hari dalam hidupmu, lihat deh, pasti saya sudah ngalamin itu. Kalau saya tidak lewatin saja satu hari, kalau saya lewatin satu hari tanpa firman, satu hari saja, saya lihat begitu berat saya hadapi ini. Ada saja masalah itu pasti ada, tapi ketika kalau saya baca firman, kalau saya renungkan firman itu setiap hari, saya renungkan itu satu hari, saya renungkan firman, saya baca firman, saya cari firman, firman Tuhan diaminkan, dia akan berikan jalan keluar dalam masalah itu. Jadi nggak ada kata-kata capek. Justru saat kau capek di situ Tuhan mau lihat, Roh Kudus mau lihat, mau nggak dia komitmen sama aku, mau nggak membangun komunikasi hubungannya baik sama aku. Jadi kembali lagi gitu loh, koneksi kita harus baik. Kembali lagi saya ajak kita semua saat ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar kembali ke kebenaran firman Tuhan, cari firman terus. Selama dia berkenan untuk ditemui, cari dia terus, cari firman terus. Suatu saat firman tidak ada, kita bingung carinya gitu loh. Jadi saat ini masih ada kesempatan dengan pandemi ini, dikasih kesempatan juga, cari dia terus sampai kita dapat, seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan katakan juga bahwa kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan membuat iman kita bertumbuh gitu loh. Iman kita bertumbuh. Itu Roma 10 ayat 17. Kita buka Roma 10 ayat 17. Maaf ya, di HP jadi buka agak lama ya. Roma 10 ayat 17. Oke. Firman Tuhan katakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke? Pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus mana? Ya di Alkitab. Firman, cari terus, gali terus firmannya. Gitu loh. Semua hamba Tuhan hebat. Kita kadang-kadang, saya juga kadang-kadang terkesima, luar biasa sekali yang hamba Tuhan ini, hidupnya luar biasa. Dia kalau sharing itu luar biasa sekali. Kenapa? Ternyata di balik semuanya itu ada sesuatu yang dilewati. Apa? Dia bangun hubungan, koneksinya dengan Tuhan tuh luar biasa, nggak putus-putus. Setiap hari dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan setiap hari. Dia mencari wajah Tuhan setiap hari. Baca terus, gali terus firman Tuhan. Nah itu kuncinya sebenarnya. Jadi kita belajar, saya juga belajar, teman-teman juga semua pasti belajar saat ini. Saya percaya bahwa teman-teman semua sama-sama dengan saya, kita saat ini sedang belajar. Jangan sampai kita menjadi yang terbelakang, tapi kita menjadi murid-murid Kristus yang dikasihi Tuhan, yang menjalankan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau mau hubungan kita tuh baik, jalin terus. Koneksi kita baik dengan Tuhan, jalin terus hubungan dengan Tuhan. Cari terus apa yang harus saya buat gitu. Cari firman Tuhan gitu. Baca terus firman Tuhan, gali terus firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh semakin hari. Kita nggak akan terpengaruh dengan hoax dan segala macam yang ada di TV, koran, mungkin di HP kita berita-berita dari istilahnya Google atau apa saja yang ada, itu kita nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita punya acuan yang tepat, firman Tuhan. Kita nggak terpengaruh. Jadi kita akan benar, firman Tuhan katakan begini. Jadi ketika kita melangkah, setiap hari kita melangkah dari pagi sampai malam, ketika kita melangkah tapi kebenaran firman itu ada, kita bisa melewati itu semua. Mungkin terjadi ada masalah dan segala macam, tapi kita bisa lewati. Kenapa? Karena ada firman dalam hidup kita. Ya. Berikutnya saja kita lihat di sini bersama-sama dalam firman Tuhan.
Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Kita buka di Yesaya 55 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dari kata-kata ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada saatnya dia nggak akan mau ditemui, seperti itu. Ini dari firman Tuhan ya, dari perkataan firman Tuhan ini. Carilah Tuhan selama. Berarti kan selama ia berkenan. Berarti kan ada juga saatnya dia nggak akan berkenan mau dengar lagi. Kenapa? Karena saya sudah kasih firman kok. Jadi selama kita berikan kesempatan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru padanya terus, ya. Cari Tuhan melalui firman-Nya. Cari terus. Belajar terus, cari Dia terus. Nah, jadi hubungan kita bisa baik. Kita akan lihat kondisi kita baik dengan Tuhan. Tetap lurus jalan terus sampai tujuan kita. Tidak berkelok-kelok, tidak putus-putus. Orang bilang, saya duduk sama teman-teman dulu waktu di kantor sama-sama dengan teman-teman, kita kalau bermain wifi, wah ini jaringannya bagus ya, wah iya, wah kamu punya, kok bisa tahu jaringanmu bagus? Iyalah, dari situ saya punya jaringan itu kentara sekali, ada kabur-kabur, ada yang tidak ada, dia punya garis segala macam, banyak lah pokoknya yang kita bisa lihat di situ di HP, masing-masing HP bisa lihat sendiri. Oh iya kan, selalu iya, kenapa bisa lambat begini? Iyalah, karena koneksimu jelek, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, orang bisa lihat gitu loh, kalau koneksinya baik, pasti kita cari sesuatu itu cepat sekali. Tapi kalau koneksinya buruk, aduh lambat sekali, loading lambat. Nolak dong bilang, sudah lambat sekali. Tapi kalau kita punya hubungan baik, gampang sekali. Nah, terus kita akan dilihat oleh orang. Kenapa? Jangan cuma berani nampak. Tuhan bilang gini, jangan tampakkan pelita itu di tempat yang terang, tapi tempat yang gelap gitu loh. Dibaca, dilihat oleh orang gitu loh. Kita akan dilihat. Orang akan melihat sendiri, wah ini hubungannya luar biasa dan pasti dengan Tuhan. Dia akan menilai sendiri, nggak perlu kita cari penilaian dari orang. Nggak perlu, orang akan melihat sendiri dalam hidup kita. Ketika kita dalam firman, kita cari firman, ketika kita melangkah, orang suatu kita berjalan dengan firman, enggak, firman Tuhan bilang gini, oh enggak, saya melakukan ini, enggak, firman Tuhan tadi katakan, waktu saya baca firman Tuhan katakan seperti ini, oh saya tidak, saya nggak mau melakukan ini. Jadi kita punya perjalanan itu tertata oleh firman, gitu, Roh Kudus tuntun. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita bisa menelaah yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Jadi belajar untuk terus jalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Nah, Roh Kudus mau salah satunya itu hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Bagaimana koneksi kita dengan Tuhan? Apakah baik atau enggak? Sekarang bertanya. Itu judul sharing kita hari ini tuh. Apakah hubungan koneksi kita tuh baik dengan Tuhan atau enggak? Seperti itu. Jadi bisa memudahkan, dapat memudahkan, melancarkan segala urusan. Kalau mau urusan kamu lancar, kamu cari koneksi yang baik. Kembali ke firman. Seperti itu. Koneksi yang baik yaitu firman Tuhan. Itu yang paling baik. Tidak ada lagi yang di luar itu. Pokoknya yang saya tahu, yang teman-teman tahu pasti, firman itu baik. Firman itu pelita, ya. Dia pelita. Jadi terus cari Tuhan, ya. Terus cari Tuhan. Dan ada ayat yang saya tutup dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyongong. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apa saja yang kita buat, Tuhan akan buat semuanya berhasil dan lancar. Kenapa? Karena koneksi kita baik dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum saya tutup, sekali lagi, mari kita sama-sama belajar membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Sudah semua lancar. Kembali lagi kita menggali terus firman Tuhan. Jangan ada alasan-alasan lagi di antara kita. Orang bilang jangan ada dusta, tapi ini jangan ada alasan buat kita semuanya untuk tidak menggali firman Tuhan setiap hari. Usahakan setiap hari. Sesibuk apapun kamu orang sibuk apa? Presiden, bahkan bos besar, saya ada satu bos besar, dia punya waktu Tuhan, padahal dia sibuk sekali siang dan malam. Tapi apa? Dia punya waktu dengan Tuhan. Dia cari sedikit waktu. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tidak bisa baca firman Tuhan setiap hari. Tapi luangkan waktumu berapa menit saja baca firman Tuhan. Kalau bisa
seperti yang saat ini KGC sedang melaksanakan. Kita baca firman Tuhan dari Matius. Seperti ini saya baru baca sampai di Lukas 3 ini, saya baca, terus baca, gali terus. Kalau tidak mengerti, minta Roh Kudus memberikan pengertian. Pasti Roh Kudus memberikan pengertian. Roh Kudus lihat kok, kalau kamu mau, kamu punya kerinduan, pasti Roh Kudus kasih pengertian. Jadi bangun terus, cari terus firman Tuhan, sehingga koneksi kita, hubungan kita bisa dilancarkan. Segala sesuatunya bisa dilancarkan. Kenapa? Karena hubungan kita baik dengan Tuhan. Koneksi kita baik. Kita tidak salah memilih koneksi. Firman Tuhan itu baik untuk Tuhan kita. Sekali lagi, mari saya ajak kita semuanya bersama-sama. Mari kita cari firman Tuhan, kita gali terus firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Cari waktu untuk kita luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menuntun langkah kita. Di hari-hari ini, di tengah pandemi ini, ketika firman Tuhan itu ada, membuat kita tenang, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus sampai pada harinya nanti Tuhan bawa kita kembali ke rumah Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya hari ini. Ini yang saya bagikan buat kita semuanya. Biarlah ini bisa memberkati kita semuanya di sore hari ini. Dan saya ajak kita semuanya, tutup mata, kita berdoa, bersyukur untuk sharing kita di sore hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk sharing yang sudah kami lakukan Tuhan. Tuhan, hamba mau tahu Tuhan, hamba terbatas menyampaikannya Tuhan. Bahkan hamba-Mu menyampaikannya juga tidak sesempurna Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan apa yang hamba sampaikan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus mencari firman-Mu Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu. Kami menjadi orang-orang yang haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami terus mencari kebenaran firman itu Tuhan. Sehingga hati kami boleh melekat pada Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami boleh melekat di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, jamah semua anak-anak KGC Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan, sedang menonton Tuhan siaran kami saat ini Tuhan. Mari jamah mereka semua dalam nama Yesus Tuhan. Mari berikan kami haus Tuhan akan kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, ketika kami punya kondisi baik Tuhan, dalam kondisi apapun kami Tuhan, Tuhan akan menolong kami Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, mungkin dalam studi kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan teman-teman kami, Tuhan saja yang mengetahui semuanya. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa menyelesaikan semuanya Tuhan. Firman, kembali lagi kepada firman-Mu Tuhan yang menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja saat ini Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.